Pada episode sebelumnya, Takemichi dan Hina nampak sedang berjalan-jalan ke sebuah jembatan besar. Di situ Hina mengungkapkan bahwa dia pernah ke sini dengan orang yang sangat dicintainya. Namun entah mengapa, tiba-tiba dia diputuskan oleh kekasihnya yang tidak lain adalah Takemichi sendiri. Takemichi pun lari ke toilet karena tidak sadar yang dibicarakan Hina adalah dirinya. Ketika dia sudah menyadari semua permasalahannya, dia pun kembali untuk meminta maaf dan mengajak Hina untuk pergi berkencan lagi. Saat keluar dari toilet, Takemichi bertemu dengan lelaki aneh. Ketika dia menyadari bahwa orang itu adalah Hanma, Takemichi langsung bergegas ke parkiran di mana Hina sedang menunggunya. Namun sayang, Takemichi telah terlambat. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang, silahkan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate dari kami. Baiklah teman-teman, inilah alur cerita Tokyo Revengers episode 13 dan 14. Keesokan paginya, Takemichi terlihat sedang datang ke rumah duka keluarga Tachibana. Sambil mengingat berbagai kenangan terakhirnya dengan Hina, dia melangkahkan kakinya menuju tempat upacara dan berdoa untuk Hina. Melihat Takemichi yang sangat bersedih, membuat Naoto tidak kuasa menahan tangisnya. Dia benar-benar sangat kehilangan kakaknya. Takemichi pun datang dan mencoba untuk menenangkan Naoto. Ibu Hina menghampiri Takemichi di sebuah pinggiran kolam ikan. Sang ibu memberikan barang berharga milik Hina, yaitu kalung semanggi berdaun empat yang dulunya diberikan oleh Takemichi. Hal ini membuat Takemichi bersedih dan kembali menitikkan air matanya. Siang itu di luar rumah duka, Naoto menyampaikan pada Takemichi bahwa saat ini dirinya tengah menyelidiki latar belakang Akun. Ternyata Akun di masa ini telah menikah dan memiliki seorang anak. Namun sayangnya, keluarganya hingga saat ini masih dikabarkan menghilang tanpa jejak. Kemungkinan keluarganya tersebut sedang disandra, dan inilah yang menjadi dasar Akun terpaksa melakukan aksi pembunuhan pada Takemichi dan Hina. Naoto benar-benar sangat kecewa dan kesal karena selama ini dia dan Takemichi tidak bisa mengubah masa depan. Takemichi menyampaikan bahwa untuk mencari dalang dari semua kejadian ini, maka mereka berdua harus berusaha lagi untuk mencari dan memperbaiki sumber masalah utamanya. Untuk itulah, Takemichi akan mengalahkan Touman. Dan untuk mewujudkan hal ini, dia harus menjadi pimpinan Touman di masa lalu. Naoto menganggap hal ini mustahil untuk dilakukan. Dia menganggap Takemichi hanya bercanda. Tapi Takemichi sangat serius akan hal ini. Dia akan melakukan hal yang tidak mungkin untuk diwujudkan apabila hal itu menyangkut keselamatan Hinata. Walaupun ide Takemichi benar-benar gila dan tidak masuk akal, Naoto sangat berterima kasih padanya. Dia tidak bisa terus depresi dan hanyut dalam kesedihan seperti ini. Untuk memaksimalkan penyelidikan dan upayanya menyelamatkan Hina, Takemichi dan Naoto berencana untuk mencari informasi tentang Draken. Singkat cerita, Naoto dan Takemichi mengunjungi Draken yang ternyata telah berada di pusat penjara kota Tokyo. Dalam penyelidikannya, Naoto menemukan informasi bahwa Draken saat ini bukanlah bagian dari Tokyo Manji. Bahkan dia saat ini tengah menanti hukuman mati di penjara ini. Ketika Takemichi dan Naoto menemui Draken di ruang jenguk penjara, Draken terlihat sedang baik-baik saja. Takemichi nampak sangat bersedih menemui Draken. Dia menanyakan
Mengapa Draken bisa berakhir di penjara hingga menjalani hukuman mati seperti ini? Draken menyampaikan bahwa dia tidak menyesali hal yang telah dilakukannya. Namun dia sangat sedih melihat Toman yang sudah hancur. Dia mengingat tentang kenangan lama bersama geng Toman di masa lalu. Toman adalah segalanya bagi Draken. Di mata Takemichi, Draken tetaplah Draken yang dia kenal. Draken tidak pernah berubah dari masa lalu hingga saat ini. Suasana menjadi tegang ketika Draken menyampaikan ingin melakukan satu hal penting, yaitu membunuh Kisaki Teta. Tapi waktu kunjungan telah selesai saat Takemichi ingin menanyakan hal mendetail tentang Kisaki. Draken meminta Takemichi untuk segera keluar dari Tokyo karena dia tahu bahwa Takemichi saat ini sedang diincar oleh Kisaki. Kisaki sangat terobsesi pada Maiki. Parahnya, dia ingin merenggut semua nyawa orang yang disayangi oleh Maiki. Setelah itu, Takemichi dan Naoto kembali ke apartemen. Mereka mulai berdiskusi tentang banyak hal yang berkaitan dengan Kisaki Teta. Di masa sekarang ini, Kisaki adalah orang yang sangat berpengaruh dengan menjabat sebagai komandan pelaksana di Toman. Naoto menjadi geram saat menyadari bahwa Kisaki adalah dalang di balik tewasnya Hina. Hingga saat ini, polisi masih sibuk untuk mencari dan melakukan penyelidikan. Sayangnya pihak polisi ini masih belum menemukan cukup bukti untuk menangkap Kisaki. Takemichi menyadari bahwa hanya ada satu cara untuk mengalahkan Kisaki, yaitu dengan menjadi ketua Toman di masa lalu. Walaupun Naoto menyebut ide Takemichi adalah hal yang edan, tapi dia menyetujuinya. Dia pun percaya bahwa Takemichi bisa melakukan hal ini. Mereka berdua pun bersalaman hingga membawa Takemichi kembali ke masa lalu. Ketika tersadar, Takemichi telah berada di pemandian air hangat bersama Maiki dan Draken. Setelah mandi dan keluar dari pemandian ini, mereka disambut oleh 3 orang kapten divisi Toman. Maiki mengajak Takemichi untuk mengikuti seremoni penyambutan kapten divisi 3 yang baru sebagai pengganti dari Pachin. Di sebuah kuil, Draken berteriak dan menyampaikan tentang kegiatan upacara pengangkatan kapten baru di divisi 3. Banyak anggota geng yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang ditunjuk untuk menjadi kapten baru pada divisi 3 ini. Setelah itu Maiki berteriak agar kapten baru maju ke depan. Sosok wajah baru ini pun maju dan duduk membelakangi Maiki. Hal ini membuat seluruh anggota Toman naik darah dan tidak terima karena jelas-jelas dia meremehkan Maiki. Saat itu diumumkan bahwa sosok ini bernama Kisaki Teta, kapten divisi 3 yang baru. Mendengar fakta ini, membuat Takemichi langsung kaget dan sangat syok. Kisaki Teta, orang yang menjadi sumber bencana di masa depan, tiba-tiba muncul tepat di depan matanya. Banyak anggota yang menyatakan tidak terima keputusan ini karena Kisaki sebenarnya adalah bagian dari Mobius yang notabene adalah musuh Toman. Mendengar semua ocehan ini, membuat Draken menjadi marah. Dia berteriak dan meminta anggota yang tidak terima dengan keputusan Maiki ini supaya untuk maju ke depan. Setelah itu Maiki menyampaikan bahwa Toman dalam waktu dekat akan melawan Valhalla yang merupakan geng besar dari Kanto. Dengan bergabungnya Mobius, diharapkan Toman bisa mengalahkan Valhalla. Toman membutuhkan kekuatan Kisaki untuk menghancurkan Valhalla. Maiki pun memutuskan untuk mengangkat Kisaki sebagai kapten divisi 3 Toman dan menutup seremonial ini. Takemichi sangat kesal dan tidak terima karena Kisaki adalah orang yang membunuh Hina dan Akun. Kisaki juga membuat Draken masuk ke dalam penjara. Saat Kisaki akan meninggalkan tempatnya, Takemichi yang dipenuhi amarah langsung berlari dan memukul Kisaki. Draken nampak marah melihat tindakan Takemichi. Dia menegaskan kalau Takemichi bukanlah anggota Toman. Dia hanyalah teman Maiki yang tidak berhak untuk merusak acara ini. Kapten lain pun juga terlihat sangat kesal karena seolah-olah Takemichi telah mengotori wajah Maiki di upacara tersebut. Setelah itu datanglah Baji yang merupakan kapten Toman pada divisi 1. Tanpa banyak omong,
dia langsung mengajar Takemichi hingga berdarah-darah. Untungnya Mitsuya segera menghentikannya. Sebenarnya Baji tidak diperbolehkan muncul dan mengikuti kegiatan ini karena sesuatu hal. Baji pun berteriak pada Maiki dan menyatakan dirinya detik ini telah keluar dari Toman. Dia akan bergabung dengan Valhalla dan resmi menjadi musuh Toman ke depannya. Melihat hal ini membuat Kisaki sangat senang karena Toman sudah mulai terpecah belah dan hancur berantakan. Kisaki pun langsung mengajar Takemichi hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Ketika sadar dari pingsannya, Takemichi telah ditunggu oleh Maiki. Maiki bertanya-tanya mengapa Takemichi sangat membenci Kisaki. Maiki menceritakan bahwa dulunya dia mempunyai sahabat dekat, yaitu tetangga sebelah rumahnya. Dia selalu berkelahi dengan sahabatnya ini yang sebenarnya hanya ingin untuk menunjukkan siapa yang paling kuat di antara mereka berdua. Sahabatnya ini adalah Baji Keisuke. Sikapnya memang susah diatur dan suka membuat onar. Namun seburuk apapun sifat dan tabiatnya, dia adalah orang yang ikut andil dalam mendirikan geng Toman ini. Ketika masuk bangku SMP, Toman telah didirikan oleh Draken, Mitsuya, Pachin, Baji, dan tentunya Maiki sendiri. Pada intinya, Maiki meminta Takemichi untuk bisa membawa Baji kembali pada Toman. Takemichi pun menyetujui dan akan menuruti semua keinginan Maiki. Namun Takemichi juga mengajukan permintaan pada Maiki. Apabila dia berhasil membawa Baji kembali, maka Kisaki Teta akan dikeluarkan dari Toman. Takemichi mengungkapkan bahwa Kisaki adalah orang yang sangat berbahaya. Maiki pun menyetujui permintaan Takemichi. Sebelum pertarungan melawan Valhalla dimulai, Takemichi harus segera membawa Baji kembali. Apabila Takemichi gagal menepati janjinya ini, maka Maiki akan membunuhnya. Tentunya hal ini membuat Takemichi sangat kaget dan ketakutan. Maiki pun memanggil Mitsuya yang sedari tadi menguping pembicaraan penting ini. Dengan tersenyum, Maiki meminta Takemichi untuk bergabung dengan Mitsuya pada Divisi 2. Malam ini Takemichi secara resmi telah menjadi bagian dari Toman. Setelah Maiki dan Mitsuya pergi, Takemichi menemukan sebuah jimat yang di dalamnya terdapat foto pendiri geng Toman. Di foto itu dia menemukan bocah tidak dikenal dengan tato di lehernya. Bocah ini nampak begitu dekat dengan Baji. Di sisi lain, Baji sedang menemui Kazutora, yang tidak lain adalah bocah bertato pada foto yang ditemukan oleh Takemichi. Oke teman-teman, itulah akhir dari cerita Tokyo Revengers episode 13 dan 14. Semoga kalian semuanya suka dan tidak bosan untuk terus mengikuti ceritanya. Kritik dan saran kalian akan selalu kami tunggu demi perbaikan channel ini ke depannya. Bantu kami untuk terus meningkatkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Kalau ada penyampaian kami yang kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.